bagaimana saja sih peserta kali ini. Jadi harapannya saya bisa tahu bagaimana background teman-teman kali ini. Monggo bisa dituliskan dari mana sih sebenarnya teman-teman di sini. Kalau nggak salah ada ya, Mentimeter kodenya 46338061. Jangan di sini ada yang mungkin lebih ekspertis daripada saya. Di ya, nggak apa-apa kita diskusikan. Atau nanti kalau mungkin belum bisa share atau mungkin HP-nya dibuat untuk ikut Zoom di sini, bisa langsung ngomong dari mana dan siapa saja mungkin ya mungkin. Kita intinya belajar bareng dan tidak ada jarak lah pengennya. Mas Wisnu di hari pertama kemarin eh, harusnya ada berapa orang Mas Wisnu? Untuk seharusnya ada sekitar 26 peserta, Pak. Oke, 26. Biasanya ini dari teman-teman mahasiswa atau dari peneliti atau yang lain? Ini semua dari mahasiswa S1, Pak. Oke, Iya, tapi dari berbagai universitas ya Mas Wisnu ya? iya Pak, dari berbagai universitas dan berbagai jurusan juga. Oke, oke. Nah itu yang ingin saya ketahui sih. Jadi mohon maaf nanti kalau memang ekonomi pembangunan, PN veteran. Nah, oke. Jadi kan memang masih belum banyak yang mengenal kami ya, Mas Wisnu ya berarti ya. Mungkin kalau teman-teman yang dari EP Unar mungkin sudah bosen mungkin dengan saya. Jadi alhamdulillah kita bisa silaturahim lah di sini ya paling enggak dari eh, teman-teman dari banyak lah. Dari PN, dari UNER juga, dan dari EP yang masih. Oke, cukup menarik karena di UPN sendiri itu banyak senior-senior saya yang menjadi dosen di sana juga. Jadi kita bisa cross information ya mungkin nantinya terkait apa yang sudah kita pelajari di sini. Oke, at least gambarannya saya sudah dapat ya secara umum terkait siapa sih audiens kali ini. Ada teman-teman yang mahasiswa S1 yang ingin belajar terkait penelitian atau hal yang lain. Regardless jurusannya apa, tapi apa yang kita pelajari di sini adalah sama, ya, apalagi di literatur. Nah, ini beberapa hal yang mungkin pengalaman saya ketika berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa terkait bagaimana sih membaca jurnal itu cukup somehow cukup hmm, bisa dibilang kurang kurang ekspertis, kurang efektif sehingga materi ini cukup penting bagi teman-teman S1 ya khususnya. Oke, ini adalah beberapa objektif atau tujuan di kegiatan di pagi hari ini. Yang pertama adalah memahami pentingnya literatur ilmiah, kemudian mengetahui cara membaca jurnal secara efisien, bagaimana, dan kita nantinya akan mengeksplorasi database jurnal artikel yang teman-teman mungkin bisa dapatkan. Nah, beberapa hal yang mungkin nanti itu agak cukup susah adalah ketika Pak ini downloadnya seperti apa kadang nggak bisa. Nah, itu nanti kita akan jelaskan atau kita diskusikan ketika eksplorasi database jurnal artikel. Oke, tiga objektif ini saja itu kita tidak akan memperbanyak lagi karena ini hari Sabtu ya. Semoga nanti ada waktu luang untuk teman-teman istirahat juga. Dan kita mulai dari mengapa literatur itu penting bagi teman-teman. Ada ide nggak teman-teman? Kenapa kok harus membaca literatur?
Selain yang sudah ada di sini, mungkin ada ide nggak? Monggo loh. Saya mencoba untuk sedekat sedekat dengan kalian. Jadi monggo kalau teman-teman mau interaksi, dipersilakan. Silakan angkat tangan kita diskusi. Karena mumpung mumpung saya kenal dengan teman-teman dari UPN, dari IE, di luar kelas, jadi monggo. Ada yang ingin ada pendapat dari teman-teman mungkin saya Mbak Nabila mungkin boleh sharing nggak Mbak Nabila? Kenapa sih menurut Mbak Nabila ikut pelatihan ini terkait di bab di literatur matters ini? Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya, literatur ini, terutama dalam memahami jurnal itu sangat penting, apalagi saat kita mengerjakan tugas, yang mana ada beberapa dosen yang menyuruh kita untuk menganalisis suatu permasalahan atau suatu hal ekonomi yang mana mengharuskan membaca jurnal. Sehingga saya selain bisa mengerjakan tugas dengan baik, saya juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru juga. Oke, terima Ya, kasih. Mbak Amanda bisa untuk mencari celah antara penelitian satu dengan yang lain. Betul. Jadi salah satunya selain tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita di dunia akademik mau ada penelitian atau tidak, semua bacaan itu penting. Ya, ada ada Elvi Idris untuk menjawab pertanyaan yang belum dipahami. That's correct. Jadi literatur itu tidak hanya jurnal ilmiah, ya. Kalau teman-teman masih ingat dulu kita di SMA, di SMP, apa yang kita baca? Kalau saya di zaman saya komik, ya. Saya dengan komik itu dulu tuh saya hobi komiknya tuh Conan, detektif Conan. Kenapa detektif Conan itu saya suka? Karena banyak hal yang baru. Teka-tekinya banyak hal baru yang bisa saya pahami di sana. Nah, dari situlah eh, filosofi membaca membaca something itu menjadi penting. Kemudian saya masih ingat di SMA, itu dulu saya diwajibkan untuk mereview novel. Novel yang sampai saat ini masih terngiang itu adalah novel, saya lupa siapa penulisnya, tapi judulnya saya ingat. Judulnya adalah Ronggeng Duku Paru. Nah, di situ saya diminta untuk mereview novel tersebut dan di sana saya mendapatkan banyak nilai budaya dari Jawa Timur, dari Jawa lah lebih tepatnya. Artinya apa? Artinya literatur kalau kita mau membaca apapun itu pasti ada something new yang kita pelajari dari di situ. Mulai dari membaca jawaban akan adanya fenomena sosial atau mungkin budaya dari suatu hal. Nah, itu semuanya ada. Atau kalau saya di detektif Conan itu pasti analogi yang bersifat ilmiah. Nah, itu yang baru-baru. Nah, itu menjadi hal yang menarik bagi saya untuk membaca. Basicnya adalah itu dulu. Kalau teman-teman mungkin agak susah membaca jurnal di saat ini, kembali lagi kita flashback lagi ke masa SMA atau masa SMP. Kalian sebenarnya suka membaca apa sih? Nah, di situ yang kita mulai bisa bisa kita mulai refresh lagi. Kenapa kok membaca itu penting? Tapi kalau sudah di kehidupan kuliah, yang namanya literatur itu penting dalam hal tiga di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari fondasi yang sangat penting dalam memberikan riset. Ya. Fondasi penting dalam untuk melakukan riset itu didapat dari membaca literatur. Tidak hanya dari buku, saya dulu dari mata kuliah, dari slide-nya dosen, itu saya menemukan topik skripsi saya. Kemudian saya tindak lanjuti dengan membaca buku dari Sachs and Warman, yaitu eh,
ini apa namanya eh, resource cost. Nah, dari sini kan sebenarnya menarik. Sekarang kalau kalian pahami, kalau kalian follow Big Alpha ID, ya, itu adalah isu-isu ekonomi yang sebenarnya bisa kalian tindak lanjuti dengan hal yang penting, dengan hal yang sesuai dengan keilmuan, khususnya di ekonomi ya. Nah, itu banyak inspirasi sekarang di media sosial, itu banyak. Kemudian ditindaklanjuti dengan wawasan teoritis dan praktis di sini. Dan jangan lupa, salah satu tujuan untuk kita membaca literatur review atau literatur adalah jangan sampai kita melakukan duplikasi riset yang sudah ada. Nah, ini penting, ya, karena banyak yang kita ketahui itu sebenarnya somehow ya ini hampir sama nih. Ada sudah banyak kasus lah. Skripsinya sama dengan skripsi yang lain atau jurnal yang lain. Itu sudah ada beberapa kasus yang sempat menjadi trending topik setahu saya ya. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita hindari. Makanya penting kita untuk membaca literatur karena kita harus menghindari duplikasi riset ketika di dunia akademik. Nah, oleh karena itu, tadi ada Mbak Nabila bilang untuk menyelesaikan tugas atau seperti apa sehingga kita penting untuk memahami. Nah, literatur-literatur yang kita gunakan dalam proses ilmiah itu ada berbanyak sekali. Nah, kita klasifikasikan dalam beberapa. Yang pertama adalah literatur jurnal, yaitu teoritis dan empiris. Ya, apa bedanya? Kalau literatur teoritis itu literatur yang dia itu memang menguji dari eh, sebentar, literatur yang sangat concern pada bagaimana perkembangan teori dan logika atau model konsep. Nah, jadi di jurnal artikel yang nantinya kalian baca di dunia akademik, khususnya di ilmu ekonomi atau di apapun jurusannya, itu ada yang berbasiskan dengan teoritis. Pengembangan, membuat apa sih hubungan dengan ini, teori seperti apa, Mandel Fleming itu sejarahnya seperti apa, dan perkembangannya seperti apa. Nah, itu adalah jurnal atau jurnal artikel yang berbasis teoritis. Ya, kemudian eh, tujuan dari jurnal teoritis itu adalah untuk menjadi dasar pijakan konseptual dari pengembangan suatu penelitian, dari analisis vertikal ini. Nah, itu yang perlu dipahami di sana. Kalau kalian lihat, baca jurnal itu banyak, ada banyak, kalau di ekonomi ya, itu banyak formulasi dan seperti apa. Nah, biasanya yang formulasi ini, itu dia konsen kepada teoritis dan bagaimana logika serta model konsep utamanya dalam yang mendasari dari penelitian tersebut. Sementara ada yang namanya jurnal artikel berbasis dengan empiris. Apa empiris di sini? Empiris ini berdasarkan dengan kajian antar negara atau berdasarkan observasi atau berdasarkan eksperimen. Nah, ini biasanya kalau kalian lihat, let's say kita lihat, oh ternyata instead of being analyzed the what is it analyze the theoretical, tapi dia memberikan fakta teori ini berlaku nggak di sebuah negara, teori ini berlaku nggak di sebuah komunitas. Nah, kalau memang artikel yang membahas bagaimana penggunaan teori itu dalam suatu negara, dalam suatu komunitas, ini biasanya berdasarkan data empiris. Ya. Dan biasanya teman-teman yang paling banyak untuk teman-teman S1 nanti digunakan untuk skripsi, itu adalah berdasarkan empiris. Sementara yang jurnal artikel yang berdasarkan teoritis, itu menjadikan dasar
teorinya saja. Tapi bagaimana modelingnya, bagaimana nanti kita melakukan penelitian, baik di S1 atau tidak, itu lebih banyak ke empirisnya. Ya. Jadi ada jurnal, ada berbagai tipe jurnal yang dia akan berbeda tujuan. Kalau teoritis menjadi dasar teorinya, dasar model konsepnya, sementara empiris ini lebih menjadi bukti bahwa penelitian ini bisa dilakukan dengan model seperti ini, dengan model yang digunakan. Nah, itu makanya di sini tujuannya adalah untuk menguji teori melalui data yang nyata. Itu adalah empiris. Dan ini yang paling mudah untuk kita gunakan sebagai eh, guidance untuk di S1, eh, untuk penulisan skripsi atau penulisan jurnal. Setahu saya nih, kebetulan saya dulu menguji Mas Wisnu ya, itu juga model empirisnya, jurnal empirisnya juga banyak ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Kalau nggak Dulu. salah ingat ya. Iya, iya. Ada banyak model-model, kalau nggak salah kemarin itu adalah aglomerasi ya dirimu ya, Mas Wisnu. Iya, Pak. Saya aglomerasi. Nah, itu dari berbagai daerah, Mas Wisnu ini mengkaji banyak model empirisnya, tapi dia juga ada jurnal artikel teoritisnya. Jadi teori-teori itu yang digunakan sebagai landasan. Tapi empirisnya jauh lebih banyak. Itu yang saya pelajari dari skripsi atau penelitian dari Mas Wisnu. Oke, yang kedua adalah kalau kita bedakan dari jurnal konsep dari internasional atau nasional. Jadi kalau kita bedakan dari manakah sumbernya atau apa yang dibahas, nah itu bisa kita kategorikan sebagai jurnal artikel yang berbasis nasional atau internasional. Ya, apa? Jurnal artikel yang berbasis nasional itu adalah jurnal artikel yang specifically di negara Indonesia, let's say. Specifically berada di negara apa. Nah, itu adalah nasional. Nah, ini tergantung dengan kebijakannya masing-masing. Dan topik bahasanya itu pasti akan lebih concern kepada isu-isu dalam itu. Bagaimana perkembangan kebijakan dari sebuah permasalahan ekonomi atau sebuah hal atau sebuah fenomena yang mungkin ada di sebuah negara itu dijelaskan khusus di jurnal nasional. Tapi kalau kita lihat, oh ternyata isu ini adalah isu global, nah itu biasanya mencakup banyak negara. Jurnal artikel yang mencakup banyak negara atau jurnal artikel yang ternyata itu bisa diaplikasikan di banyak negara dan hasilnya konsisten. Nah, ini termasuk jurnal internasional. Nanti kita akan lihat ada beberapa portal jurnal internasional maupun nasional yang bisa kalian gunakan. Ya, ini yang cukup menarik nantinya. Jadi sesi eksplorasi portal jurnal. Ya. Nah, ini juga termasuk yang penting karena nanti kalau kalian mau lanjut S2 ataupun skripsi, itu paling nggak mencari kualitas jurnal yang oke itu seperti apa. Nah, salah satu indikator apa namanya jurnal artikel yang mempunyai kualitas yang cukup baik itu adalah dari sini. Ada jurnal artikel peer review dan jurnal artikel open access. Ya, ini cukup yang pasti kalau kalian nanti mendapatkan jurnal artikel dari jurnal yang dia melakukan peer review itu kualitasnya sudah dirasa baik. Kenapa? Karena dia ditinjau oleh pakar sebelum diterbitkan. Jadi kalau let's say field-nya itu di field ekonomi makro, ya
teman-teman itu nanti akan artikelnya akan di-assess atau akan direview oleh pakar-pakar di ekonomi makro. Sehingga kualitasnya itu sudah menjamin dan validitasnya itu sudah sangat ilmiah. Nah, ini yang cukup menarik nantinya. Nah, ini biasanya peer review itu kebanyakan dia berbayar. Nah, ini yang somehow ketika saya membimbing mahasiswa itu pasti akan tanya, Pak, ini saya tidak bisa download karena jurnalnya berbayar. Nah, ini yang tergantung dari universitasnya ya. Kalau universitasnya memang berlangganan di portal jurnal tertentu yang peer review akan dia open access. Tapi kebanyakan dia juga terbatas aksesnya. Mungkin hanya satu dua artikel setiap terbitan yang mungkin bisa di-download. Sementara kalau open access ini bisa digunakan atau bisa diakses oleh semuanya tanpa harus membayar. Dan dia meningkatkan akses dan tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan akses dan penyebaran informasi dan somehow di open access ini ada yang peer review atau ada yang tidak, tergantung jurnalnya. Biasanya nanti kalau teman-teman mau submit di open access peer review jurnal, itu reviewnya akan jauh-jauh lebih lama dan lebih peninjauannya akan lebih cukup besar, cukup eh, apa ya namanya, akan dianalisis lebih dalam oleh pakar-pakarnya. Open access peer review. Nah, itu itu cukup sulit untuk menembus di sana. Nah, di sini ada itu yang teman-teman harus paling tidak memahami ya jenis-jenis jurnal artikel untuk kalian gunakan di skripsi atau di eh, LKTI ataupun eh, forum-forum ilmiah lainnya nantinya. Oke. Oh ya, kalau ada pertanyaan ketika saya menerangkan sesuatu, silakan diangkat angkat tangan atau mungkin langsung ditanyakan saja. Saya enggak masalah kalau ketika teman-teman ada masalah terus menginstruksi atau langsung menanyakan kepada saya. Oke, next. Nah, kita masuk ke portal jurnal ya. Ada banyak sekali portal jurnal. Yang pertama adalah Google Scholars, yang kedua adalah Science Direct, ada Spingerlink, ada DOAJ. Kita bahas yang paling 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 sangat easy adalah Google Scholar. Ini semuanya bisa mengakses, tapi eh, karena dia free, biasanya semua artikel akan muncul. Kalian akan overwhelming terkait artikel yang ada di Google Scholar di sini. Tidak ada filternya. Filternya terbatas. Kalau nggak tahun publish, kemudian ada ada satu lagi filternya. Nanti kita eksplorasi. Nah, ini yang cukup mesin pencari jurnal yang cukup mudah diakses dan kalian bisa membaca jurnal dari situ. Kemudian Science ya dikelola Elsevier, banyak jurnal ilmiah di bidang sains dan teknik. Kemudian ada Spingerlink, ada Wiley Online Library dan DWJ. Menariknya di nasional itu juga banyak loh. Saya pasti ada yang eh, saya pasti yakin ada teman-teman yang belum tahu yang namanya Garuda. Ada yang di sini yang mengetahui Garuda Kemendikbud? Ada yang sudah tahu Garuda Kemendikbud? Atau baru tahu kali ini? Ya, itu adalah portal jurnal di tingkat nasional yang nanti teman-teman bisa explore. Kemudian ada Sinta, dari Sinta, kemudian ada neliti.com, dan portal jurnal universitas. Portal jurnal universitas kita akan tunjukkan nanti beberapa ya.
Coba saya akan share. Hmm, ya, ini adalah beberapa portal jurnal. Ini sudah saya share ya, Mas Wisnu ya. Sudah, Pak. Oke, ini ada beberapa portal jurnal ya yang sudah saya buka. Yang pertama yang paling menarik itu sebenarnya Scopus. Ya. Scopus di sini kalian eh, ada banyak filter atau cara untuk menggunakan mendapatkan artikel yang sesuai diinginkan. Tapi di sini artikelnya yang sangat artikel-artikel yang cukup baik ya di sini, yang sangat baik malah. Jadi tinggal kalian kategorikan eh, apa ya namanya, apa yang ingin kalian cari. Let's say keyword, search dokumen di sini, kemudian let's say apa child marriage ya. Kalau kalau kalian ada dua frasa, dua kata frasa seperti ini, dia pasti akan susah. Dia pasti akan menggunakan child and marriage. Jadi tidak satu frasa. Jadi semua judul yang ada kata child and marriage, dia akan ada di sini. Tapi kalau kalian ingin satu frasa tertentu, child marriage, itu sebenarnya kalian harus tambahkan eh, tanda petik dua di sini. Nah, kalau ini yang kita dapatkan adalah jurnal-jurnal yang nanti keywordnya itu adalah child married. Tapi kalau yang sebelumnya itu adalah jurnal-jurnal yang keywordnya adalah ada ada kata child dan married. Jadi kalau teman-teman ingin mencari jurnal yang secara efisien, yaitu tadi, kalau ada dua frasa tertentu yang kalian ingin cari, mau di Google Scholars atau mau di jurnal apapun itu harus ada tanda kutipnya. Contohnya, selain child merit itu kan beda ya. Ada yang namanya child dan juga ada yang keywordnya anak dan juga ada pernikahan. Itu berbeda dengan keyword pernikahan anak. Nah, ketika kalau kalian ingin mencari keywordnya itu pernikahan anak, itu dikasih tanda petik dua. Itu bisa dilakukan di Google Scholars ataupun di portal jurnal lain. Itu akan jauh lebih efisien. Di sini kalau keywordnya child merit, yaitu indikatornya langsung di sana. Nah, kemudian kalau kalian mau lebih spesifik lagi, bisa kalau di Scopus ini ada tambahan ad short field. Ya. Jadi yang ingin kalian ketahui itu keywordnya apa. Atau kemungkinan kalian sudah ada tahu autorsnya. Silakan dipilih autorsnya, di sini tinggal dikatakan autornya siapa. Ya. Atau mungkin di sini ada affiliation. Jadi di sini Universitas Airlangga, ya, kita lihat. Ada nggak? Specifically child married dan source-nya itu berafiliasi di Universitas Airlangga. Sangat efisien, hanya kita menemukan empat. Ya, jadi filteringnya di situ. Tergantung teman-teman mau filter yang seperti apa. Kalau tadi sebelumnya, kalau kita riset di sini ya, kemudian kita buang ini, kita seperti ini, ada 744 dokumen. Cukup banyak. Kita akan overwhelming di sini. Mana sih yang apa? Tambahkan keywordnya di sini. Entah mau authors, atau keyword, atau language-nya, ya, atau mungkin yang
ada ORCID. ORCID ini ada sebuah kode ya, kode eh, publisher dan lain sebagainya di sini. Nah, ini yang nantinya akan mengefisienkan kalian untuk mencari jurnal. Ini hanya di Scopus. Kemudian yang terbaru ya di Scopus tadi, kalau kalian lihat, ada apa? Ada Scopus AI. Kalian bisa main-main di sini, Scopus AI. Apa sih maksudnya dengan Scopus AI ini? Scopus AI di sini itu sebenarnya juga hal yang cukup menarik ketika ingin mengetahui konsep pemikiran kita. Contohnya, ya, explore topic and discover relevant reference sense. Jadi dia berdasarkan artikel semenjak 2023. Let's say ini, kita masih tetap dengan Shelfman. Uh, Dicoba aja. Dia akan memberikan bagaimana konseptual dari hubungan antara child marriage dan economic growth berdasarkan jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Nah, ini adalah dampak dia mulai mensummary bagaimana sih hubungan antara child marriage dan economic growth. Kemudian bagaimana negatif impact-nya di beberapa aspek. Kemudian economic cost and benefit-nya seperti apa. Kemudian implikasinya seperti apa. Nah, ini disamerikan di sana. Nah, yang menarik di sini ini ada konsep map. Kalau nanti kalian lihat, ini adalah topik-topik yang berhubungan antara child merit dan economic growth. Jadi, child merit dan economic growth ini bisa kita lihat dari, oh, ini ternyata bisa kita bawa ke consequence for gender inequality. Nah, di sini yang kita bahasnya adalah income inequality, fertility rates, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada topik yang baru dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan Scopus AI ini untuk memberikan konsep yang mungkin jauh lebih besar daripada pemahaman kita. Karena kan mungkin kita, oh ini ternyata child merit and economic growth itu biasanya berdampak pada impact and labor markets. Nah, biasanya ini adalah hubungannya dengan wage determination and labor supply-nya. Nah, jadi pembahasan pembahasan yang dari dua artikel 2023 yang ada di Scopus itu relatif ada di sana. Nah, ingat ya, fungsi AI itu adalah tujuannya untuk brainstorming, bukan untuk kita menuliskan. Nah, cara brainstormingnya adalah salah satu seperti di sini. Nah, ini menariknya di Scopus. Oke, kita explore lagi di mungkin yang eh, di sini. Dulu ketika saya waktu S1, pertama kali saya belum mengenal Scopus dan lain sebagainya. Yang saya kenal itu adalah IDS di sini. IDS Repack ya di sini, IDS Repack. Di sini itu sama sebenarnya, tapi eh, kita bisa filternya lebih banyak di sini. Let's say nih, ada artikel, chapter, book, software, dan lain sebagainya. Ini menarik. Let's say kalau kalian mau cari artikel, ini dengan kita dengan cari topik yang sama, ya, whole recap, atau kita mau cari di apa namanya, istilah child marriage itu ada di mana? Apakah yang tercatat hanya di abstrak saja, di titel, atau di apa? Bisa. Kemudian whole record, kemudian kita cari yang recent and relevant, dari tahun kapan kita bisa select, dari tahun, biasanya kan penelitian 10 tahun terakhir.
Jadi 2015 sampai 2005. Udah tinggal di search. Nah, kalau di sini memang let's say kita coba di sini ya enggak. Ya, kalau di sini tanpa ada tanda titik dua. Ini beberapa yang artikel yang cukup dari rentan 2015 dan 2005. Ya, ini cukup menarik. Ideas Repack ini cukup dulu waktu S1 saya mengandalkan dia untuk mencari jurnal. Ideas Repack kemudian kalau kita any years dia akan mendapatkan jauh lebih banyak. Ya, tadi hanya ada dua, sekarang jauh lebih banyak. Nah, dan ini kalau di somehow yang ada di Ideas Repack ini dia memberikan dua alternatif download. Let's say di satu link itu nggak bisa di-download, ternyata di link yang di-provide di Ideas Repack ini bisa di-download. Itu kenapa saya senang banget di Ideas Repack. Ya, coba saya coba di halaman yang pertama tadi ya. Tapi di sini kok lebih bahasa yang eh, bukan bahasa Inggris ya. Nah ini child protection and harmful traditional practice, family early marriage, and genital modification in Ethiopia. Nah, di sini ada link download. Nah, biasanya ada dua di sini. Ada file URL, ada jadi di sini ada download restriction ya, karena dia full restriction. Tapi di link satunya di sini biasanya bisa if accessible, if access is requested, and if your library use in the service, there will be redirect to where you can use in library. Jadi bisa ada di sini. Jadi tergantung kalau dia full, maka mungkin di sini link yang selanjutnya kita bisa akses. Jadi dia providing dua link di sini. Ini kenapa waktu S1 saya mengandalkan IDS Repack ini. Karena cukup oke untuk teman-teman yang mungkin agak kesulitan untuk apa namanya mendownload jurnal ini. Nah, kita bisa nggak? Nah ini kan bisa cari di sini founded. Hmm. Ini kan full access nih bisa. Jadi bisa diarahkan di sini, kemudian dicari download. View PDF. Coba. Nah, kan? Ini artinya kita bisa mengakses PDF-nya dan teman-teman bisa membaca jurnal. Itu baiknya di IDS Repack. Apakah ini internasional? Oke, ini adalah portal pencari jurnal, bukan portal jurnal artikelnya. Portal pencari jurnal, hampir sama dengan Google Scholars. Ya, dari link ini kalian nantinya akan diantarkan ke portal jurnal yang asli. Contohnya ada di sini ya. Nah, inilah portal jurnal yang nanti kalian citasi. Ya, di sini, oh ini dari Taylor and Francis Online. Ya, jadi ini udah baik lah di sini. Dan kita bisa download di sini. Dan kebetulan ini saya menggunakan akses dari UNER ya. Akses provided by Universitas Erlangga. Jadi saya bisa akses. Kalau mungkin di luar tergantung dari universitasnya berlangganan di sini atau tidak. Oke, yang nasional seperti apa Pak? Ini tampilan dari Garuda Kemendikbud. Jadi ada 4 juta artikel teman-teman. Ini yang paling banyak adalah jurnal di bidang education, economics and econometric finance juga banyak, dan juga social science. Jadi eh,
kalau kalian mungkin, kalau kita langsung searching di Google itu kan sangat bebas ya. Munculnya apa saja yang berhubungan apa yang kita ketik. Belum tentu itu jurnalnya mungkin jurnal yang terafiliasi dengan kualitas yang baik atau enggak. Kita belum tahu apakah dia jurnal yang predatory atau tidak. Nah, di Garuda ini, kalau teman-teman mungkin kesulitan untuk memahami bahasa Inggris, kalian kalau mencari di Garuda, ini sudah dipastikan jurnal-jurnalnya sudah bukan yang predatory. Karena saya tahu dia akan ada assessment jurnal ini predatory atau tidak untuk yang berbahasa Indonesia. Nah, semua artikel ada di sini, mau jurnal atau yang lain sebagainya, dan dan nanti akan diantarkan ke portal jurnal yang utama. Ya, cukup menarik, ada DOI-nya pasti. eh, nah, salah satu indikator lagi ya, kalau jurnal itu cukup kredibel, itu adalah ada DOI-nya. Singkatan apa ya, DOI? DOI ini adalah seperti jurnal portal jurnal yang sudah diakui. Nah, itu DOI. Sehingga ini cukup menarik. Kalau kita lihat ada DOI-nya, ini berarti cukup artikel yang cukup kredibel. Kalau kalian lihat di sini kan ada banyak yang tidak ada DOI-nya. Artinya ini mungkin dia masukkan artikelnya, tapi mungkin di jurnal yang belum terdaftar di DOI. Ini kalau kalian belum bisa memahami artikel bahasa Inggris, saya rekomendasikan melalui jurnal artikel Garuda Kemendikbud di sini. Kalau kalian langsung ke Google atau Google Scholars, kalian akan overwhelmed. Overwhelmed itu kebanyak pikiran. Nah, ini kan ada banyak keywordnya, ya. Mulai dari tahunnya, kita bisa kita bisa filter, kemudian oh, kita search by apanya. Nah, ini kalau kalian pastikan DOI, yang muncul juga jurnal artikel yang sebentar. Atau mungkin downloadable PDF only. Nah, ini sudah bisa langsung PDF ya. Ismin cukup menarik di sini untuk eh, portal atau mesin pencari jurnal artikel yang di tingkat nasional. Ada pertanyaan ketika ada sharing-sharing nggak kalau ketika cari artikel itu seperti apa? Selama ini ada kesulitan atau seperti apa? Mungkin dari saya ya Pak ya izin masuk Pak. Monggo, Mas Ya, Pak. Wisnu. Mungkin ini eh, masalah saya dulu Pak waktu apa namanya waktu masih menyusun skripsi dan mungkin nanti juga akan dialami oleh teman-teman yang ada di sini. Itu terkait itu Pak. Gimana gimana? Kan kalau misal kita menyusun skripsi kan sama dosen pembimbing itu disarankan untuk minimal misal Scopus yang Q2, Q1 gitu. Hmm, Nah, itu untuk membedakannya gimana ya, Pak? Jurnal ini Q2, jurnal ini Q1 gitu. oke. Nanti kayaknya di slide selanjutnya ada Mas Wisnu. Oh, Kita iya, lihat eh, gimana sih kita mengakses Q1 atau Q2-nya. iya, Pak. Baik, Pak. Kita masih di portal jurnal ya Mas Wisnu ya. Nanti kita lihat bagaimana eh, jurnal ini kredibel atau tidak. Cuman masalahnya gini, yang saya hadapi ya sama teman-teman mahasiswa itu adalah ketika teman-teman mahasiswa itu artikelnya Q2 atau Q1 dalam bahasa Inggris, somehow dia menggunakan translate-nya, versi translate Google-nya. Itu sangat-sangat tidak saya sarankan. Kenapa? Karena penerjemahannya itu by mesin. Di mana nanti kalau istilah-istilah teknis di setiap
field atau setiap apa namanya area yang di area yang digeluti itu mungkin ada istilah teknis yang tidak bisa ditranslate oleh Google. Sehingga ini bisa menjadi misleading. Itu yang sering saya ada. Jadi saran saya kalau menggunakan Q1, jurnal Q1 atau jurnal yang berbahasa Inggris, please don't do translation in Google Translate. Mending dibaca saja dulu. Nanti dipahami. Itu yang paling menarik. Saya kembali ke materi ya. Kembali ke materi di portal jurnal. Ini tadi semuanya portal jurnal yang sudah kita eh, pahami ya, sudah kita eksplorasi. Jadi bagaimana cara mencari jurnal efisien atau tidak, itu seperti apa yang sudah saya berikan tadi. Next adalah bagaimana strategi membaca jurnal. Nah, ini sama yang tadi yang saya kritik dari teman-teman mungkin jangan ditranslate jurnal yang berbahasa Inggris itu. Karena saya dulu juga nggak mentranslate dengan menggunakan Google Translate ya. Tapi saya baca aja dengan bahasa Inggris kalau memang ada yang belum saya pahami, saya kasih tulisan di atasnya. Artinya apa? Istilah-istilah baru itu. Benefitnya itu kalian selain kosakata bahasa Inggris kalian tambah, kalian juga bisa memahami konteks dari sentence-nya, konteks dari kalimatnya. Tapi itu adalah hal mikro yang nantinya kita harus pahami untuk membaca jurnal. Tapi yang hal makro yang paling penting itu adalah pahami struktur penulisan jurnal yang kita baca. Ya. Kemudian ini teknis yang paling, ini saya rasa teman-teman di ilmu ekonomi di, dipelajari ya, membaca abstrak, membaca jurnal yang efektif itu kita hanya membaca abstrak pendahuluan metode hasil diskusi. Which is itu adalah semua struktur. Cuman somehow teman-teman hanya membaca abstrak. Ini yang saya yang saya sayangkan. Tapi baiknya kita juga memperhatikan sub-sub dari struktur jurnal yang kita baca, jurnal artikel yang kita baca. Nah, ada dua teknik yang nanti bisa kita paham, gunakan dan kita latih. Ya, yang pertama adalah teknik skimming dan teknik scanning. Apa teknik? Apa dua teknik ini? Ini, ya, dua teknik skimming dan scanning ini cukup berbeda. Yang pertama, skimming itu adalah bagaimana cara kita untuk membaca efektif, mencari ide utama atau gambaran umum. Ya, jadi let's say nih, kalian berada pada tahap mencari topik. Nah, teknik yang paling baik kita gunakan adalah skimming. Jadi kita bacanya itu tidak in details. Jadi kita cukup membaca dari membaca cepat bagian-bagian penting, contohnya adalah judul, subjudul, dan kalimat utama. Kalimat utama. Saya tegaskan lagi ya. Kalimat utama. Jadi kalau membuat satu paragraf, nantinya kita eksplorasi di bagian akhir ya. Di sebuah artikel yang baik ya, artikel yang baik, itu setiap paragraf akan ada kalimat utama. Khususnya nanti kalau Mas Wisnu tadi bilang di Q1, kenapa kok kami merekomendasikan di Q1? Karena jurnal yang di Q1 itu relatif mempunyai kalimat utama yang sangat jelas. Nah, teknik skimming ini itu adalah di situ. Jadi tidak hanya melihat abstraknya saja atau judulnya saja, tapi kalian harus mencari kalimat utama dari part-part yang penting. Itu yang paling penting. Ini nanti sebenarnya kita eksplorasi di bagian akhir ya, bagaimana mencari kalimat utama dan mengidentifikasi paragraf per paragraf. Nah, itu teknik skimming itu kita membaca cepat, tapi yang kita cari adalah kalimat utamanya
judul dan subjudul. Jadi nggak in details. Ya, tadi yang kita juga gunakan ya, kita fokus pada gagasan umumnya dalam artikel itu seperti apa. Oh, di bab ini ternyata ingin melihatkan bahwasannya fenomena isu terkini itu seperti ini. Contohnya nih, oh, ketika COVID, tren pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Pasti kalimat utamanya adalah pertumbuhan ekonomi selama COVID itu turun, terjadi, sorry, kok meningkat? Iya, turun ya. Turun secara drastis. Nah, itu kalimat utamanya. Kalimat pelengkapnya adalah dieksplorasi datanya. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi selama COVID dari turun sebesar 60%. Sementara di negara lain adalah seperti ini. Nah, mulai dari kalimat di Indonesia sampai turun sekian persen, itu adalah kalimat penjelas. Kalimat utamanya adalah pertumbuhan ekonomi turun ketika COVID. Nah, itu yang kita tangkap di skimming. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami pemahaman ringkas tentang isi bacaannya. Oh, di bab ini ternyata kita melihat bahwasannya fenomena seperti ini nih. Nah, itu adalah teknik skimming. Kemudian, eh, teknik yang lain adalah scanning. Ini adalah cara membaca kita untuk menemukan informasi tertentu. Contohnya nih, karena saya fokus pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka yang saya cari tahu di pendahuluan itu adalah yang fokus di Indonesia. Oh, di Indonesia pertumbuhan ekonomi selama COVID seperti apa? Oh, di Indonesia pertumbuhan ekonomi selama COVID itu dipengaruhi apa? Nah, itu scanning. Nah, scanning ini tidak cocok kalau kita untuk menentukan topik. Tapi ini biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi atau mencari eh, dasar dari ini hasil penelitian yang sudah kita running atau yang sudah kita temukan. Contohnya nih, ternyata saya menemukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi selama COVID dengan konsumsi itu berhubungan negatif. Nah, saya coba lihat cari specifically di sini alasannya seperti apa. Nah, ketika itu saya menggunakan teknik scanning. Oh, scanning berarti kalau hasilnya ini saya akan fokus di part hasil, di hasil jurnal artikel lainnya, kemudian kita cari hasil lompat dari paragraf-paragraf yang lainnya yang specifically membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan apa tadi konsumsi itu seperti apa harus kita temukan atau enggak. Nah, contoh penggunaannya kita mencari tanggal, nama, angka, definisi atau yang lain sebagainya. Ya, nah ini tujuannya untuk mendapatkan info yang dibutuhkan dengan cepat. Jadi dua teknik ini itu dua teknik yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Skimming itu untuk mencari topik, scanning itu untuk nanti mencari data-data tertentu yang kita butuhkan dalam penulisan. Ya, menarik ya. Mungkin kalau belum kita baca aja, tapi kita nggak tahu ada teknik skimming dan scanning. Di monggo nanti dipraktekkan ketika ada tugas. Kalian, oh tugas, kalian butuh apa sih? Oh saya ingin specifically menjawab pertanyaan pada tahun berapa. Gunakan teknik scanning. Kalian lompat-lompat, cari keyword yang sesuai. Nah, ini format jurnal pada umumnya. Ya, ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil diskusi, kesimpulan, dan referensi. Ini yang harus kalian pahami. Dan nantinya, di setiap abstrak, di setiap part dari di setiap part dari artikel jurnal, ini mempunyai tujuan kalian mencarinya berbeda-beda. Contohnya, scanning ketika saya ingin membuktikan bahwasanya hubungan antara
ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi. Itu mungkin saja ada di hasil diskusi, benar ya, atau di pendahuluan. Sehingga saya tidak akan mencari di metodologi dan referensi ketika saya ingin mencari hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan eh, konsumsi. Itu tidak akan saya cari metodologi, referensi, ataupun aksesori. Saya akan mencari di pendahuluan atau hasil diskusi, hasil dan diskusi. Contoh lain, ketika saya menggunakan ingin mengetahui metodologi yang digunakan dari artikel-artikel jurnal lainnya, maka saya akan fokus di bab metodologi. Saya tidak akan menggunakan di bab-bab lainnya, ya. Atau mungkin saya ingin melihat di tahun manakah COVID itu sudah atau kejadian seperti COVID itu pernah terjadi sebelumnya. Maka itu pasti akan ada di pendahuluan. Nah, ini yang akan saya cari. Jadi di setiap part itu akan berbeda tujuannya. Yang kita akan cari itu seperti apa. Itu adalah cara efektif ketika kita membaca jurnal. Apa yang akan kita cari, kita tahu di mana kita akan cari. Oke, ini beberapa pertanyaan kritis ketika kita membaca yang harus kita temukan di beberapa part dari artikel jurnal. Contohnya, eh, apakah benar permasalahan atau isu topik ini bisa menarik ya? Nah, maka saya akan periksa di bagian pendahuluan atau latar belakang. Kedua, eh, bagaimana sih metode yang valid yang bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan konsumsinya? Maka saya akan cek di metodologi. Jadi di setiap bab itu ada pertanyaan kritis yang harus kita perjelas. Tujuan kamu membaca ini apa yang dicari, ya? Nah, ini yang teman-teman harus pahami, ya, untuk membaca eh, untuk membaca jurnal artikel di sini. Nah, ini yang tadi Mas Wisnu tanyakan, ya. Bagaimana kita mencari atau menilai kualitas jurnal? Ada beberapa indikator untuk mencari kualitas jurnal yang bisa kita gunakan. Pertama, itu kita menggunakan jurnal citation report. Dari sini itu nantinya eh, nah, jurnal itu ada portal jurnal itu juga ada tingkatan ya. Yang paling oke itu sebenarnya Web of Science. Cuman sekarang sudah berkembang yang ada namanya Scopus itu tadi. Nah, salah satu untuk menilai jurnal artikel di Scopus di satu atau di berapa, itu kita bisa cek dari Simago Journal Rank. Ya, ini alternatif gratis dari Scopus menyediakan ranking dan metrik seperti eh, Simago Journal Rank, High Index, dan kuartil Q1 sampai Q2. Nanti kita coba explore di sini. Ya. Yang kedua adalah Google Scholars Metrics. Nanti ada matriksnya, indeksnya berapa sih? Artinya dia itu berarti disitasi dari berapa artikel. Nah, indeks itu seperti itu. Kemudian kalau di internasional ada kuartil 1 sampai kuartil 4, untuk jurnal nasional itu ada yang namanya Sinta. Ada Sinta 4 sampai Sinta 1. Ya. Oh, sorry, Sinta 6. Ada Sinta 6 sampai Sinta 1. Ini juga yang bisa teman-teman nanti gunakan. Bisa dilihat dari Sinta kemendikbud.go.id. Kita coba explore Simago, ya, karena tadi ada eh, pertanyaan dari Mas Wisnu.
Ini ya, semoga eh, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Ada Simago Journal and Country Rank. Kalau kalian ingin melihat kualitas jurnal yang kita pakai itu di mana sih? Di satu atau di empat atau di berapa gitu kan ya? Itu dari website ini. Let's say, coba saya lihat tadi yang di sini ya. Ini namanya eh, di sini ada banyak ya. Ini adalah Taylor and Francis Online. Ini adalah publishernya ya. Saya coba terangkan dulu sebentar. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau kita masuk ke portal jurnal ya, ini kan portal jurnal, bukan mesin pencari jurnal. Ini adalah portal jurnal. Nah, part pertama itu ada Taylor and Francis Online di sini. Ya, ini adalah publishernya. Jadi jurnal ini dipublish oleh Taylor Francis Online, versi online. Nah, judul jurnalnya adalah ini, Development in Practice. Ini adalah informasi jurnalnya. Makanya di sini ada homepage jurnal, ini adalah publishernya. Jadi beda ya. Nah, yang kita nilai itu bukan Taylor and Francis, apa masuk di satu atau di empatnya, tapi judul jurnalnya ini, Development in Practice. Ini yang kita cari, kita akan cari di Simago tadi. Nah, ini kan volume 2022-2012. Kita coba lihat di Simago. Ya, kita development in practice ya tadi. Nah, kalau kita search gitu ya, nama jurnalnya tadi, itu ada banyak. Ada development in practice, ini research and practice in Nah, ini adalah nama-nama jurnal di sini. Tadi yang kita reverse itu adalah di sini, development in practice. Nah, ada informasi. Pertama, ya, di sini informasinya ada di publishernya ada di negara mana. Kemudian subject and area-nya di mana. Kemudian publisher-nya siapa. Ya. Kemudian di sini ada SJR 2024 0,3 atau di sini Q2. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwasannya eh, artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal apa tadi Development in Practice itu berada di kuartil 2 dengan H-index yang cukup tinggi di sini. Artinya artikel-artikel di sini itu dia cukup dipercaya untuk disitasi atau dirujuk. Ya. Artinya satu artikel itu average-nya dirujuk sebanyak 57 kali. Which is sangat banyak kan di sana. Nah, itu di sini ada publication type, ISN, coverage-nya apa. Informasi yang cukup menarik adalah di sini. Ini adalah kuartil di setiap ilmunya. Ya, maksudnya gimana, Pak? Nah, itu kan tadi judulnya Development in Practice. Nah, ternyata ada field di dalamnya. Ada topik-topik di dalamnya yang bisa kita lihat. Oh, ternyata ada topik development di sini. Dari perjalanannya, itu kita lihat. Oh, di tahun 99 itu dia Q2. Tapi tahun di 2021 dia Q3. Jadi jurnal artikel itu akan selalu berubah, akan selalu dinilai, diassess berdasarkan kesesuaian dengan topiknya. Nah, ini yang menarik. Kalau di tahun 2024, dia masih di kuartil 2. Sempat di 1991,
jurnal atau artikel yang dari jurnal Development in Practice, khususnya di topik Geography Planning and Development, itu dia berada di kuartil 1. Tapi di tahun 2024 dia turun menjadi kuartil 2. Nah, ini yang teman-teman bisa untuk let's say kalau dosen minta, oh mana sih Q1-nya? Dicek artikel jurnalnya itu pada tahun tersebut berada di Q berapa, ya. Kalau tadi kan di sini dia diterbitkan di tahun 2012 ya. Ini ya, 2012. 2012 itu 2012 dia berada di Q2. Mau di development atau di geography and planning, artikel-artikel yang diterbitkan di tahun 2012 itu masih berada di kuartil 2. Itu menariknya. Itu kalau kita mencari kualitas jurnal berdasarkan Simago tadi ya, kuartil berapa. Sama nanti kalau di Sinta juga ada Sinta Kemendikbud ya. Coba kita lihat. Cuman di sini kalian harus login dulu sih, setahu saya. Tapi sebentar, ini kan ada networknya, ada Garuda, ada Rama. Ini adalah beberapa artikel portal jurnal di sini. Kemudian bisa kalian lihat di sini jurnal gitu. Nanti searching aja kalau nggak salah itu ada kok. Eh, Kita coba di sini. Nah, ini ada banyak informasi ya, impact factor jurnal sort by impact. Nah, hmm, ini nih JDE. Ini adalah portal jurnal dari eh, Departemen Ilmu Ekonomi ya Universitas Erlangga. Dia ada jurnalnya. Coba kita lihat Journal of Developing Economies ya. Kita cari di Sinta. Dia masuk Sinta berapa sih? Hmm, Journal of Developing Economies. Jadi, kalau nggak salah, semoga ketemu. Nah, ini ya, di sini itu kita bisa lihat H-indeksnya 11, kemudian impact-nya 1,47, kemudian di sini ini S2, Sinta 2. Jadi jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2, ya. Nah, ini cukup menarik. Kemudian ini bisa kalau kalian lihat di Sinta Kemendikbud untuk cek nih. Jadi tinggal dicek aja nanti kalau let's say dapat jurnal di Garuda, terus nanti itu portal jurnalnya apa, itu bisa kalian cari di sini. Dia masuk ke Sinta berapa ya? Nah, itu teman-teman cara untuk mencari kualitas dari sebuah jurnal. Cukup menjawab ya Mas Wisnu ya. Iya Pak, sangat menjawab sekali. Silakan teman-teman kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai poin sini monggo sebelum nanti juga kita lanjutkan. Nanti itu masuk di sini. Ya, oke. Nah, ini ada satu tips and tricks ya sebenarnya. Kalau kita mau membaca satu jurnal, maka kita harus kritis dan juga mencatat. Nah, ada yang namanya teknik three column notes. Jadi kalau dalam satu jurnal, kalau kalian membaca gitu ya, bisa kalian eh, praktekkan ini. Jadi ada artikel, selain membaca, kita juga mencatat. Ada 3 kolom yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Kolom pertama itu mungkin kita isikan konsep atau kata kunci yang kita ingin cari, itu kan ya. Kemudian kolom kedua itu penjelasan dari
kata kunci atau ide utama dari apa yang ada di kolom pertama, dan kolom ketiga itu adalah tanggapan kita terkait apakah konsep utama itu relevan dengan topik kalian atau tidak. Makanya di sini three column note itu disebut dengan satu kutipan, kolom pertama disebut dengan kutipan, kita mengutip langsung dari istilah yang ada di jurnal yang kita baca. Yang kedua, parafrase, kita menjelaskan idenya, ide yang kita pahami dari hasil membaca kutipan tersebut seperti apa. Dan yang ketiga adalah refleksi, yaitu tanggapan dari kita. Oh, kira-kira konsep ini relevan nggak dengan topik yang akan kita teliti? Di setiap jurnal, paling nggak kita membaca ada catatan seperti ini. Jadi nanti biasanya nih, permasalahannya kalau teman-teman mahasiswa itu adalah hanya membaca saja, tidak mencatat. Nah, perlu dicatat karena nanti kan nggak mungkin ketika oh saya pernah baca kok di sini, tapi di yang mana ya? Nah, bisa kalian jurnal dari catatan di sini. Ini penting ya. Kutipan paraphrase refleksi. Contohnya adalah di sini. Oh, tujuan penelitian. Di tujuan penelitian itu kalian menemukan satu kutipan apa. Nah, kalian paraphrase. Let's say. Paraphrase-nya adalah tujuan dari penelitian yang artikel yang saya baca adalah meneliti dampak sosial terhadap produktivitas kerja. Nah, tanggapannya, oh ini relevan nggak ya untuk riset saya? Oh ternyata relevan. Relevan untuk riset saya. Dan di sini insight-nya adalah harus memperhitungkan faktor usia dalam penelitian tersebut. Nah, ada topik-topik yang bisa kalian pahami di sini. Tanggapannya seperti apa? Oh, di metode. Oh, dia menggunakan survei atau eh, primary data, ya, di primary data. Dan dia ternyata survei online dengan 200 responden, tempatnya di Jakarta. Tanggapannya yang kita kritisi. Oke, metode ini cukup baik, tapi apakah ini cukup representasi dari nasional atau tidak? Nah, dari situ nantinya catatan-catatan kritis ini nanti itu bisa membuka yang namanya gap penelitian. Oh, metodenya itu ternyata banyak yang menggunakan kuanti seperti ini. Belum ada yang menggunakan metode GMM mungkin. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa membuka eh, kita mendapatkan gap penelitian, ya. Nah, ini yang disebut dengan teknik three column. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Ini untuk satu artikel, ya. Jadi setiap artikel kalau bisa ada three column note, kita cari poin-poin penting yang relevan dengan penelitian kita catat. Kemudian eh, kalau kalian membacanya lebih dari satu artikel, kalian mempunyai alat atau kalian bisa membuat yang namanya katalog jurnal. Suggestion katalog jurnal itu adalah seperti ini. Identifikasi, oh siapa sih penelitinya, oh metodologinya apa, key finding-nya apa, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya ini merekap apa yang sudah kalian baca. Ya, merekap kalian sudah membaca, kemudian kalau nanti kalian bertemu dengan dosen pembimbing kalian, kalian sudah menguasai apa yang sudah kalian baca. Oh Pak, saya membaca kok jurnal-jurnal artikel yang signifikan pengaruhnya terhadap ini, itu ada di beberapa artikel A, B, C, dan D di sini Pak. Sementara artikel yang hasilnya itu tidak signifikan atau bertentangan dengan teori, itu saya dapatkan dari artikel D, E, F, G. Nah, kalian bisa ngomong seperti itu kalau kalian sudah mempunyai katalog jurnal atau kalian membaca lebih dari satu jurnal. Kalau satu jurnal, kalian punya three column note di sini. Ya, aman? Oke. Yang terakhir adalah ini praktek langsung. Ya, let's say ini. Tadi kalian sudah memahami ya, kalian sudah memahami bahwasannya
di setiap part itu mempunyai ada banyak hal yang perlu kita cari untuk teknik scanning ya. Di sini di bab introduction atau pendahuluan ini banyak hal yang bisa kita cari. Yang pertama, let's say yang kita bisa cari itu adalah background. Latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya itu di setiap artikel jurnal yang mungkin Q1, Q2 pasti ada main object, main apa sih namanya, main idea-nya. Ini yang saya tadi sampaikan. Main idea-nya yang mana? Oke, di sini. Di paragraf pertama saja ini menjelaskan background dan teori. Background-nya adalah gini. Mulai dari tahun since the end of the fixed exchange rate, economists have become increasingly concerned with assessing consequence of floating exchange rate on the cross-country trade. Ini teman-teman, kalau bisa kalian pahami, ini adalah main idea, ide utama dari paragraf. Jadi kita sudah langsung dihadapkan main ide utama dari sebuah paragraf, di mana dia ini menceritakan ke kalian, oh semenjak adanya berakhirnya era eh, fixed exchange rate, ternyata banyak loh penelitian itu yang concern pada bagaimana floating exchange rate, bagaimana konsekuensi penggunaan kebijakan dari floating exchange rate di berbagai negara. Ini adalah background-nya. Sementara di sini kalau kalian lihat di sini kan ada citasinya. Pak, rooted in the seminal contribution of Prague dan juga economic theory suggests. Nah, di sini itu berarti dia sudah menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam melihat konsekuensi floating exchange rate di berbagai negara. Nah, harapannya di sini teman-teman kalian memahami konteks bukan word by word. Jadi saya mungkin nggak bisa saya nggak tahu artinya refinement di sini. Subsequent refinement ya. Ini saya belum mengetahui jelas apa sih yang dimaksud ini. Tapi at least saya memahami, oh jurnal di sini ini adalah background-nya, latar belakangnya. Kemudian beberapa teori juga dilihat di sini. Nah, ini earlier study juga ada, recent works juga ada. Nah, keyword-keyword ini penting untuk memahami konteks dari pembicaraan yang ada di paragraf. Oh, berarti di teori di sini, di beberapa kalimat di sini, itu masih berdiskusi terkait teorinya seperti apa. Ya, lanjut ke di sini, lanjut di paragraf kedua. It is therefore prudent to determine of the negative linkage between exchange rate viability and cross-border threshold in the context of developing country. Ini adalah topik utama. Tapi yang kita lihat selanjutnya adalah it might be expected. It may be expected. Nah, ini kan berarti apa? Ada pembenaran, ada kemungkinan yang disebut dengan justifikasi dari teori atau ide utama yang telah disampaikan di kalimat pertama. Ya, berarti oh ini loh justifikasi kenapa fenomena ini perlu kita ambil. It may be expected that volatility exchange rate will adversely affect both trade volume and export earning, and thus impacts on economic growth. Ya, ini adalah justifikasi kenapa kok fenomena ini perlu diangkat. Ya. Nah, ternyata dari introduction ini juga menginformasikan objektifnya. Dari mana kita tahu dari kata-kata ini? The main
of the main aims of the research of this research is to inquiry the relationship. Ini adalah kata-kata yang sangat mengidentifikasi bagian jurnal. Oh, berarti ini adalah objektif utamanya. Oh, tujuan penelitiannya adalah ini. Oh, berarti tujuan utamanya diindikasikan di sini. Apa sih inquiry into the relationship between nominal exchange rate, rate uh, volatility, and international trade? Nah, berarti mencari hubungan antara exchange rate volatilitas dan juga international trade-nya seperti apa. Ya. Informasi selanjutnya ini adalah spesifik ya. Oh, ini di mana sih India? Di India ya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian gap penelitiannya di mana? Gap penelitian itu ditandai seperti apa sih Pak? Ini. While the majority of literature has eczema, jadi ada contrasting, ada yang di sini kan majority of the literature ya. Jadi kebanyakan literatur itu sudah mengestimasi hubungan hubungan tersebut ya. But di sini limited attempt, limited. Jadi ada kontras. Yang pertama itu adalah majority, kebanyakan, tapi ada limited. Nah, ini cara kalian untuk menunjukkan bahwasannya masih ada gap penelitian, ya. Dan yang terakhir di bab introduction yang bisa kita cari adalah kontribusinya. This result of this study offers, berarti me, memberikan kontribusinya seperti apa. Nah, di setiap subbab jurnal itu pasti mempunyai informasi-informasi yang kalau teman-teman mungkin belum terlalu banyak kosakata yang kita pahami dalam bahasa Inggris, itu nggak masalah. Tapi kalian sudah tahu keyword-keywordnya. Oh, gap itu seperti apa? Oh, main objektif itu tandanya seperti apa? Oh, kemudian background itu biasanya seperti apa? Jadi kalian sudah tahu. Nanti, let's say di result. This result, nah, itu pasti menunjukkan resultnya. Nanti ada contrasting dan ada kontras ya. Kata-kata yang kontras, but, however, itu juga menjadi tanda something something interesting di sini. Nah, itu yang cukup menarik nantinya kalau teman-teman ingin efektif membaca jurnal. Jadi ada yang kita cari dalam satu part tersebut. Kalau kita mencari objektifnya, berarti keywordnya apa yang harus kita cari. Itu intinya di sana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing. Mungkin sisa waktu selanjutnya kita bisa berlanjut ke Q&A ya, Mas Wisnu. Jadi saya kembalikan kepada Mas Wisnu. Baik, terima kasih Pak Roman atas materinya yang sangat baik dan insightful. Jadi teman-teman di sini kita ada waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau ada yang dibingungkan bisa langsung on mic aja atau bisa tulis di kolom chat. Oh, Jadi sekedar informasi untuk Pak Rohman. Jadi tadi jadi untuk penugasan minggu lalu itu teman-teman disuruh untuk membuat suatu katalog jurnal, Pak. Jadi mungkin I see. materi yang diberikan Pak Roman ini akan sangat membantu dalam pengerjaan tugas teman-teman nantinya terkait yang integrasi tadi ya Pak. Iya, oke. Mungkin satu komen ya, kalau memang katalog jurnal itu kan dari beberapa jurnal ya Mas Wisnu ya. Nah, mungkin tadi yang Trinote ada 3 kolom yang itu adalah satu satu cara kita untuk memahami jurnal ketika kita membaca satu jurnal. Nah, ketika nanti sudah banyak jurnal, kalian bisa merangkumnya dari Trinote itu tadi. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin itu juga sebenarnya teknik yang baru saya dapatkan. Kalau dulu S1 saya juga belum paham. Tapi mungkin di kesempatan ini kita ya
bisa lebih mengetahui lebih dini ya terkait bagaimana sih efektif untuk mencari jurnal atau membaca jurnal itu sendiri. Please don't Google Translate lah kalau memang jurnalnya dalam bahasa Inggris, karena itu bias dan bisa menyesatkan nanti. Iya, Pak, benar. Monggo, silakan. Ya, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Permisi, Bapak, saya ingin bertanya. Ya, monggo ini dengan Mas siapa? Mualim Syifa, mohon maaf, Bapak. Device saya terkendala on cam, Pak. Jadi, Oke, oke, ya, silakan. nama saya Mualim Syifa. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Islam di UNER. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau mengkritisi salah satu jurnal penelitian itu adalah salah satu hal yang penting. Tapi yang saya rasain sebagai mahasiswa itu kalau baca penelitian, apalagi yang sifatnya Scopus G3 ke atas itu kayak kita mau mengkritisi itu agak susah gitu. Jadi apa kayak terlanjur emes sehingga apa beberapa apa kesalahan di penelitian itu kadang kami nggak menemukan. Bahkan salah satu catatan itu saya itu pernah salah menemukan salah satu kelemahannya penelitian tapi seharusnya saya baca berulang-ulang gitu Pak. Jadi salah satunya pada saat itu kebetulan template penelitiannya itu ada research objektifnya. Tapi setelah saya baca berkali-kali, oh ternyata penelitiannya cuma menjawab research objektif yang nomor kedua. Tapi research objektif yang nomor satu itu tidak terjawab dengan baik gitu. Nah itu apakah dasar Mbak? Gimana caranya kita untuk mengkritisi jurnal dengan baik gitu? Oke, terima kasih Muhalim Syifa. Ya, bagaimana cara kita mengkritisi jurnal? Again ya, mengkritisi jurnal itu bukan kita mencari kesalahan dari sebuah jurnal. Jurnal yang sudah diterbitkan di sebuah portal, jurnal artikel. Kita ngomongnya artikel ya. Jadi artikel sama jurnal itu berbeda. Artikel itu adalah apa yang kita bahas di satu topik itu tadi, dan jurnal adalah kumpulan atau volume yang diterbitkan, kumpulan dari artikel yang diterbitkan. Itu namanya jurnal. Nah, saya rasa di sini eh, istilah mengkritisi jurnal itu tidak mencari kesalahan dari jurnal, tidak, karena setiap artikel jurnal itu mempunyai tujuan masing-masing dan tertentu. Itu satu. Oke, somehow yang kita kritisi itu ada macam-macam. Pertama, bisa tadi yang disebutkan sama Mu'alim, apakah artikel itu bisa menjawabnya, menjawab objektifnya, apakah artikel itu sudah bisa menjawab semua objektif yang disampaikan di awal, itu bisa kita kritisi. Tadi benar, mungkin let's say Mas Mu'alim ternyata eh, dari membaca jurnal itu ada beberapa objektif eh, yang tidak bisa terjawab. Nah, kalau kalau, kalau Mas Mu'alim lebih kritis lagi, bisa dilihat dari metodenya. Apakah metodenya itu juga sudah bisa menjembatani untuk menjawab objektif tersebut. Nah, di situ yang bisa kita kritisi. Oh, ternyata penelitian dengan menggunakan metode ini memang hanya bisa menjawab satu pertanyaan, satu objektifnya. Nah, sedangkan sementara untuk menjawab objektif lainnya diperlukan metode lain. Nah, ini yang kita bisa cari atau kita bisa kritisi. Itu yang pertama. Dan mungkin kita sudah amazed dulu dengan jurnal Q1 atau Q1 atau Q2 gitu. Tapi yang pasti jurnal itu hanya berfokus pada satu satu objektif tertentu ataupun satu daerah tertentu ataupun satu rentan waktu tertentu. Nah, di situ yang bisa kita kritisi, apakah dengan time frame yang sudah ditentukan di jurnal tersebut, dengan metode penelitian yang digunakan di situ, itu sudah sesuai dengan ya dengan yang
tujuan dari jurnal atau menjawab pertanyaan jurnal atau mungkin penelitian yang akan kalian gunakan. Ya, let's say tujuannya A. Ternyata kalian ingin untuk meneliti B. Lah, ini kan satu hal yang bisa kita menjadikan kritis bahwasanya, oh, ini artikel ini nggak cocok dengan yang kalau saya gunakan di metode saya ini nggak cocok nih. Nah, dikritisi. Kalau tadi eh, di bab apa sih, trino, sebentar, three column note, ya, three column note itu tadi kan kita mengkritisi apakah ini cocok dengan penelitian kita atau tidak, ya, three column note itu. Oh, ini cocok kok, tapi dengan time frame yang berbeda mungkin hasilnya akan berbeda juga. Nah, itu juga salah satu step untuk mengkritisi, Mas. Jadi kita bukan menyalahkan, kita tidak boleh menyalahkan karena mempunyai yang sudah dipublish, saya rasa memang sudah diakses dengan sangat komprehensif di bidangnya. Tapi kita bisa masih mengkritisi, loh kenapa kok masih sampelnya cuma sekian? Nah, itu bisa kita kritisi. Kalau sampelnya cuma sekian, berarti menurut saya kok bias ya? Atau metodenya harus menggunakan yang lain ya? Nah, itu juga salah satu metode untuk mengkritisi jurnal, Mas. Mu'alim Syifa. Itu sih, menurut saya, artinya kesimpulan saya adalah cara untuk mengkritisi sebuah jurnal itu tidak mencari kesalahan atau tidak mencari apakah semua objektif itu terjawab atau tidak, tapi bisa kita cari em, metode mengkritisi yang lain. Contohnya tadi adalah apakah kesesuaian dengan sampel dan metodologi yang digunakan di suatu jurnal itu sudah tepat. Karena metodologi yang satu metodologi itu mempunyai keterbatasan tertentu. Nah, itu yang bisa bisa kita kritisi, Mas. Mu'alim Syifa. Mungkin bisa eh, sudah menjawab atau gimana, Mas Mu'alim? Iya, Bapak, baik. Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena waktunya sudah 10.50, mungkin untuk satu peserta lainnya ya, kuotanya, kuota pertanyaannya. Monggo, monggo. Intinya yang saya harapkan itu adalah don't rely on Google Translate. Intinya di situ. Jadi eh, tadi yang pasti kalau dalam bahasa Inggris keyword-keywordnya aja itu udah cukup, nanti akan mengkonstruktif teman-teman dalam memahami jurnal. Oh, ini objektifnya. Kalau nanti ada kosakata baru itu alhamdulillah bisa dicari dengan, oh, ini artinya apa ya? Saya dulu masih manual seperti itu, Mas Ismi. Ya, berarti untuk kalau misal ada istilah yang memang kita belum tahu, yang ditranslate itu cukup istilahnya itu aja ya, Pak ya, sehingga bukan Betul, betul, keseluruhan betul. kalimat. Kalau keseluruhan kalimat satu kalimat itu kadang apa maknanya itu udah beda. Iya, kalau kita rely on Google Translate ya. Nah, Ya, karena beberapa istilah teknis itu Google Translate mungkin belum memahami. Jadi yang di ekonomi pembangunan seperti apa itu mungkin ditranslatekan di ini hubungan internasional atau sospol itu berbeda. Nah, ditakutkannya di sana. iya, Pak. Oke, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang sudah tidak ada, oke, karena mengingat ini sudah jam 10.53, di sini kita udah masuk ke penghujung acara, Pak Roman. Untuk Ya, siap, Mas. ya.
Baik, jadi karena kita sudah masuk di akhir acara, di sini saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Seroman atas penyampaian materinya yang sangat bisa memberikan apa insight kepada kita sebagai mahasiswa S1 terutama yang ingin menjadi seorang peneliti atau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan pada pagi sampai siang hari ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk kedepannya. Jadi saya Wisnu Purnomo selaku MC pada pertemuan pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Inu, terima kasih teman-teman. Semoga tetap semangat untuk meneliti. Terima kasih, Pak. Salam.